Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astianita Ahmad dengan NIM 082011333022. Di sini saya merupakan mahasiswa Fisika Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh semester ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu deteksi objek dan beberapa metode yang digunakan di dalam pemrograman. Nah, bagaimana penerapannya di dalam sebuah gambar? Nanti saya akan menggunakan salah satu metodenya yaitu YOLO atau You Only Look Once. Oke, jadi pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital yang dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono. Jadi, apa sih deteksi objek itu? Nah, jadi di sini deteksi objek itu merupakan kemampuan sistem komputer untuk mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan objek yang berada di dalam sebuah gambar atau di dalam sebuah video. Jadi, semisal kita ada sebuah gambar atau video yang perlu kita klasifikasikan, ini merupakan sebuah barang ataupun ini merupakan seorang manusia atau hewan atau sebuah kendaraan, ini kita bisa menggunakan deteksi objek. Nanti akan tertera tulisan dan juga grid-nya. Nah, di mana deteksi objek ini penting digunakan di dalam sebuah aplikasi. Untuk yang pertama ada untuk mendeteksi wajah. Di sini dapat digunakan pada sistem keamanan, kemudian untuk pengenalan wajah, atau pada kamera pengawasan untuk mengidentifikasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut. Yang kedua, dapat digunakan pada deteksi kendaraan, di mana kalau di dalam lalu lintas itu bisa digunakan untuk mengenali kendaraannya, atau memantau pergerakan lalu lintas, atau juga bahkan bisa digunakan untuk mengenali plat motor pada kendaraannya. Yang ketiga ini untuk pengawasan medis. Nah, salah satu contohnya itu bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit, ataupun tumor, ataupun untuk mendeteksi perubahan anatomis di dalam gambar seperti CT scan ataupun MRI. Jadi di sini kita mendeteksi citra yang ada pada CT scan atau MRI-nya tersebut. Untuk yang keempat ini untuk otonomi kendaraan, bisa digunakan untuk mengenali pejalan kaki, kendaraan lain, rambu lalu lintas, atau yang lainnya. Dan pada deteksi objek ini, di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama ada HERE, Cascade, Classifier. Di sini fokus pada pola visual tertentu, seperti deteksi wajah menggunakan pola HERE. Yang kedua ada metode berbasis histogram, di mana deteksi objek ini menggunakan histogram warna seperti histogram of oriented gradients. Yang ketiga ada metode deep learning. Di sini nanti akan saya gunakan salah satu contohnya menggunakan YOLO. Ini tuh merupakan metode yang paling efektif dibandingkan metode yang lain karena menggunakan karena pada metode ini kita menggunakan kepintaran dari mesin learning. Contoh metode dari deep learning sendiri itu ada CNN dan khususnya di sini kita menggunakan YOLO atau You Only Look Once. Oke, jadi untuk prinsip kerja dari deteksi objek ini ada 4. Yang pertama ada ekstraksi fitur. Ini merupakan langkah pertama dengan mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar seperti tepinya, sudutnya, atau pola dari warna di dalam gambar. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang mungkin mengandung objek. Yang kedua ada klasifikasi. Jadi setelah fitur diekstraksi nanti, metode deteksi objek akan melakukan klasifikasi untuk menentukan jenis objek yang ada. Ini nanti dilakukan dengan menggunakan model yang telah digunakan. Jadi ini kita menggunakan YOLO. Yang ketiga akan ada pengelompokan. Jadi
Setelah diklasifikasi, pengelompokan ini nanti dilakukan untuk menggabungkan beberapa deteksi yang terkait menjadi satu objek yang tunggal. Ini nanti akan membantu menghindari aplikasi dapat menghindari duplikasi dalam hasil deteksi. Yang keempat, ini penentuan lokasi. Jadi, akhirnya hasil dari deteksi objek akan memberikan lokasi relatif objek di dalam gambar ataupun sebuah video. Penentuan lokasi ini nanti biasanya dalam bentuk bounding box yang menunjukkan batas dari objeknya. Seperti contohnya ini adalah bounding box-nya dari bicycle ataupun sepeda. Ini untuk warna kuning ini adalah bounding box-nya dari anjing, dan ini bounding box-nya dari kendaraan truk. Langsung saja di sini kita menggunakan penerapannya pada metode YOLO atau You Only Look Once. YOLO adalah salah satu algoritma deteksi objek real time yang sangat efisien, di mana YOLO ini dapat membedakan diri dengan kemampuannya untuk mendeteksi objek di dalam satu frame sekaligus, yang berarti di sini kita tidak memerlukan multiple passes untuk deteksi. Jadi hanya cukup satu kali pendeteksian. Untuk prinsip kerja YOLO sendiri, jadi di sini kan YOLO itu algoritmanya menerapkan neutral network pada sebuah gambar, dan setelah itu akan membagi input gambar menjadi sejumlah grid. Ya, jadi dari grid tersebut akan memprediksi bounding box-nya serta probabilitas untuk masing-masing grid. Nah, untuk YOLO sendiri, ini memiliki arsitektur yang terdiri dari beberapa lapisan konvolusi dan penggabungan informasi yang akhirnya nanti akan menghasilkan bounding box dan label objek. Meskipun YOLO ini termasuk sangat efektif dibandingkan metode yang lainnya, tapi YOLO juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri nih. Jadi, untuk kelebihan YOLO ini kecepatan. Tentunya algoritma YOLO ini dikenal karena kecepatannya yang tinggi di dalam melakukan deteksi objek, di mana mampu menghasilkan prediksi objek secara real time. Yang kedua, konsistensinya dapat menghasilkan bounding box yang konsisten untuk objek yang sama di dalam berbagai skala dan juga posisi. Yang ketiga, untuk deteksi objek multikelas, ini algoritma YOLO dapat mengenali dan juga mengklasifikasikan berbagai jenis objek di dalam satu gambar. Untuk kekurangannya sendiri, ini pada ketepatan lokalisasi ya. YOLO ini cenderung memiliki ketepatan lokalisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode deteksi objek yang lain, di mana bounding box yang dihasilkan oleh YOLO ini mungkin tidak selalu presisi untuk objek yang memiliki ukuran dan bentuk yang kompleks. Yang kedua, skalanya kecil, di mana algoritma YOLO ini biasanya bekerja lebih baik dalam mendeteksi objek pada skala kecil seperti manusia, kendaraan, hewan, tetapi kurang sesuai untuk objek yang lebih besar seperti gedung ataupun bangunan. Itu mungkin algoritma ini kurang efektif. Tetapi meskipun sesuai untuk mendeteksi skala yang kecil, namun algoritma YOLO ini juga sulit ataupun tidak efektif juga pada foto ataupun objek yang berada jauh dari kita mengambil gambar. Seperti kita mengambil gambar sebuah kendaraan di mana ada banyak kendaraan di belakangnya. Maka kendaraan yang di belakang ini nanti tidak akan terdeteksi oleh YOLO. Nah, dan juga atau meskipun kecil tapi juga tertumpuk-tumpuk atau tumpang tindih, ini nanti juga YOLO tidak dapat mendeteksi kesemuanya. Mungkin hanya beberapa bagian saja yang dapat dideteksi.
Jadi di sini untuk pemrogramannya, di sini saya mengambil pemrograman dari salah satu channel YouTube. Di sini deteksi objek menggunakan YOLO pada Python di Google Colab. Ini bisa kita lihat. Jadi ini nanti di sini akan menggunakan YOLO untuk mendeteksi gambar pada sebuah perbedaan antara manusia dan juga hewan dan juga kendaraan. Karena library-nya itu udah disediakan gitu. Di sini langsung menggunakan install libraries yang sudah disediakan. Jadi langsung saja kita menuju ke Google Colab yang telah saya ambil dari video ini. Jadi untuk pemrogramannya sendiri di sini saya menyimpannya dengan nama deteksi gambar. Untuk yang pertama, langkah yang pertama di sini kita akan menginstal libraries yang ada pada YOLO. Install libraries yang ada pada Google Colab. Di sini kita tidak menggunakan label sendiri, tidak membuat label sendiri karena sudah disediakan oleh Google Colab. Jadi langsung saja install libraries, install Ultralytics. Di sini nanti untuk menginstal libraries dari YOLO dan install PYYAML. Ini nanti sebagai output dari YOLO-nya itu. Ini pertama kita jalankan dulu. Jadi tanda centang di sini berarti kode yang ada di sini itu berhasil, tidak terdapat error, maka ini akan ada tanda centang hijau. Setelah itu kita melakukan import libraries. Nah, import libraries ini harus digunakan karena tanpa ada import libraries ini nanti pemrograman tidak akan berjalan. Jadi libraries yang ada di sini yang sudah kita install ini tidak akan berguna dan tidak akan berjalan. Jadi harus kita import libraries-nya. Jadi dari Ultralytics tadi kita akan import YOLO dan juga kita import YAML dan juga import CV2. Ini import libraries-nya dari Google Colab Pages. Ini kita jalankan juga, apakah juga berhasil. Ini sebenarnya sudah saya jalankan, jadi ya, ini ada centang hijau, jadi berhasil ya. Setelah kita import libraries-nya, di sini kita harus instansiasi kelas dari YOLO. Nah, ini instansiasi ini berguna untuk memasukkan YOLO apa atau versi YOLO apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel model sama dengan YOLO dalam kurung YOLOV 8n.it. Nah, YOLOV 8n ini merupakan versi dari YOLO yang kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan versi YOLO 8n. Kita jalankan dulu apakah berhasil. Di sini ada tanda centang hijau, berarti berhasil. Setelah itu, kita akan memprediksikan gambar yang akan kita deteksi objeknya menggunakan YOLO. Nah, untuk memprediksinya menggunakan rumus atau kode model .predict dalam kurung untuk konten foto ini merupakan jalur ataupun tempat dari foto kita menguploadnya. Jadi bagaimana cara menguploadnya? Yang pertama di sini kita klik ini file, kita klik file. Nah, kemudian kita klik ini, klik upload. Nah, setelah klik upload, kita dapat memilih foto yang akan dideteksi objeknya. Di sini saya menggunakan foto ini, jadi klik ini. Jadi nanti setelah kita klik open, nanti di sini, di bawah sini nanti akan ada notifikasi sampai mana ini nanti sudah terupload. Nah, setelah berhasil, ini nanti akan berada di sini tempatnya. Sini.
Nah, yang pertama itu kita menulis model.predict dalam kurung ini. Ini yang pertama caranya kita salin jalur, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, untuk eh, selanjutnya kita menggunakan save sama dengan true dan juga save txt sama dengan true. Kenapa menggunakan ini? Jadi save sama dengan true ini nanti eh, fotonya akan kita save dan juga dalam bentuk JPG dan TXT. Jadi untuk JPG ini nanti kita akan melihat gambarnya, ada bounding box-nya yang sudah dideteksi oleh YOLO, apakah ini termasuk person, ataupun termasuk car, truck, atau bicycle, seperti itu, ataupun juga animals. Nah, untuk TXT-nya ini nanti berupa titik koordinat dari objek-objek yang berada di dalam gambarnya. Baik, ini kita jalankan dulu. Jika ada seperti ini berarti berhasil ya. Berhasil, jadi seperti ini. Oke. Setelah ini berhasil, maka akan ada ini file runs. Di sini akan ada file runs untuk melihat hasil dari deteksi objeknya. Di sini kita klik bagian detect, kita klik bagian predict. Oke. Oke, jadi di sini ada 2 kali ya, karena saya memang tadi melakukan 2 kali prediksi, jadi ada 2 hasil ya. Di sini ada ini untuk TXT-nya, dan ini adalah dalam bentuk gambarnya. Yang pertama kita akan melihat gambarnya dulu, kita klik 2 kali. Nah, jadi ini adalah gambar yang saya gunakan. Di sini terdeteksi ada motorcycle 1, 2, 3, 4, dan terdeteksi juga di sini ada car, terdeteksi ada umbrella yang merupakan sebuah barang, dan juga di sini terdeteksi traffic light, hanya sebagian ya. Jadi meskipun ini sudah mampu mendeteksi beberapa objek, tetapi tidak mampu mendeteksi objek hingga ke belakang-belakangnya. Ini ada gerobak, ya, ada gerobak, terus ini juga ada papan, dan ini juga ada gedung sekolahan, di sini juga ada pohon. Ini dari YOLO-nya sendiri belum bisa mendeteksi apa yang ada di situ keseluruhannya. Jadi hanya beberapa bagian yang terlihat secara jelas, seperti itu. Ini mungkin dikarenakan saya masih kurang banyak menggunakan library-nya, sehingga dari YOLO-nya sendiri juga terbatas dalam mendeteksi objek yang ada di dalam gambarnya. Dan untuk ini sendiri juga YOLO masih salah mendeteksi karena ini bukan traffic light ya. Ini hanya simbol dari rambu lalu lintas. Oke. Di sini kita akan melihat dari file txt-nya untuk melihat koordinatnya. Jadi pada deteksi objek YOLO ini kita mendapatkan 5 titik ya. Ini yang pertama itu adalah probabilitas dari bounding box-nya. Yang kedua dan ketiga ini adalah koordinat X dan Y-nya. Yang ini sama ini adalah koordinat X dan Y-nya. Kemudian untuk yang ini adalah lebar dari sebuah objek, lebar dari objek yang terdeteksi. Kemudian yang ini yang terakhir adalah tinggi dari objek yang telah terdeteksi. Jadi ada 5. Di sini ada yang terdeteksi ada 16. Apakah benar ada 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini adalah 16 ini dari grid-gridnya, teman-teman.
Jadi mungkin dari pemrograman yang telah digunakan, jadi YOLO ini memang sangat efektif dan juga cepat dalam mendeteksi sebuah objek di dalam sebuah gambar. Namun, library yang digunakan ini juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan YOLO dalam mendeteksi objek. Jadi, semisal kita ingin mendeteksi objek di dalam sebuah gambar yang kompleks, lebih baik kita menggunakan libraries yang lebih lengkap supaya YOLO tidak terbatas dalam mendeteksinya. Seperti itu. Jadi ini sampai ke belakang-belakangnya ini, bahkan dalam skala yang lebih kecil pun, ini YOLO dapat mendeteksi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai deteksi objek menggunakan metode YOLO. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.